Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 296. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya berdiri di depan pintu, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, hanya menonton semua ini dengan dingin. Tommy sangat malu dengan tamparan itu sehingga dia menyeka darah dari sudut mulutnya setelah beberapa saat, dan dia sudah sangat marah. Dia ingin berjabat tangan dengan Dylan dengan sangat murah, tapi tanpa diduga, dia ditampar beberapa kali oleh Dylan. Kamu, kenapa kamu menamparku? Tommy mengalami banyak masalah sebelum dia mengatakan sesuatu yang sangat pengecut. Melihat ini, Dylan sedikit tercengang. Itu saja. Apakah dia masih menjadi bos di kota kecil ini? Apa yang salah dengan menamparmu? Dylan melotot, lalu menamparkan Tommy beberapa kali lagi. Tommy benar-benar kesal dengan pemukulan itu, dan kekejamannya juga muncul. Dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Dylan. Tapi kedua jurusnya tidak ada bandingannya dengan Dylan. Melihat bahwa Dylan bahkan tidak bergerak, dia mengulurkan tangan besarnya dan menangkap tinju. Lalu dia mendorong Tommy dengan keras, membuat kakinya tersandung. Uff, Tommy terlempar ke tanah oleh Dylan dalam sekejap, dan jatuh terlentang. Sialan, apa kalian semua sudah mati? Tangkap, persetan dengannya, teriak Tommy dengan marah pada bawahannya. Baru saat itulah 7 atau 8 orang di bawahnya sadar kembali, dan mereka semua bangkit dan bergegas menuju Dylan. Aditya tidak bergerak. Dia tahu bahwa akan mudah bagi Dylan untuk berurusan dengan orang-orang ini, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Melihat hal tersebut, bawahan yang dibawa oleh Dylan di gerbang bergegas mendekat dan bertarung dengan bawahan Tommy. Mereka yang profesional, anak buah Dylan semuanya berpengalaman dalam banyak pertempuran. Mereka telah bertarung dengan Dylan selama ini, tapi bawahan Tommy jauh lebih rendah. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari bawahan Dylan? Tidak butuh setengah menit bagi anak buah Dylan untuk melumpuhkan anak buah Tommy. Berdarah dari hidung dan mulut mereka, dan mereka sangat malu. Tommy telah mengambil kesempatan ini untuk bangun. Melihat pemandangan ini, hatinya menjadi dingin. Dylan, aku tahu kamu adalah bos besar di kota Manado, dan kamu sangat kuat di provinsi. Tapi jangan melangkah terlalu jauh. Tidakkah kamu ingin menggertakku? Tommy sangat marah, berteriak pada Dylan. Dylan tersenyum dingin, dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini. Diam saja dan dengarkan kata-kata Tuan Aditya. Setelah berbicara, Dylan menatap Aditya di pintu. Tommy memandang Aditya di pintu, dan dia menyadari, Aditya mungkin lebih baik daripada Dylan. Tuan Aditya, dari mana Tuan Aditya berasal? Tommy memutar matanya dan bertanya pada Aditya dengan dingin. Aditya datang saat ini, melihat ke arah Tommy, dan melihat pria ini terlihat sangat galak dan masih terlihat yakin, membuat Aditya sangat kesal. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Di mana Yopi? Serahkan dia, teriak Aditya. Brengsek. Kamu benar-benar mengira aku lemah. Jika kamu ingin aku menyerahkannya kepada seseorang, tidak mungkin. Tommy menjadi keras kepala, dan berteriak pada Aditya dengan mata segitiga. Aditya benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan Tommy. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia menjambak rambut Tommy di bagian atas kepalanya. Bang, bang, bang. Setelah menundukkan kepala Tommy, Aditya membenturkan lututnya beberapa kali ke Tommy, memukul Tommy dengan sangat parah hingga hidungnya hampir patah, dan hidungnya berdarah. Bagaimana Tommy bisa menderita kerugian sebesar itu? Dia telah mendominasi kota Baofeng selama ini. Siapa yang berani memukulnya seperti ini? Tapi malam ini dia terlalu sengsara. Dia ditampar oleh Dylan tanpa berkata apa-apa.
Dan Aditya memukulinya seperti ini. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Kamu idiot, Aditya. Tunggu aku. Tunggu. Tommy menundukkan kepalanya dan mengutuk. Awalnya, Aditya hanya ingin memberi pelajaran pada Tommy. Tapi dia tidak menyangka Tommy begitu cuek. Apakah ini memohon pelecehan? Bang, bang, bang. Aditya tidak bisa berhenti saat ini. Dia memukul Tommy puluhan kali dengan lututnya dalam satu tarikan napas. Sampai Tommy tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Aditya tidak berhenti. Tommy, yang terbaring di tanah, tercengang, terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Aditya, "Tunggu saja, aku akan membuatmu membayar harganya." Setelah selesai berbicara, Tommy menyentuh ponsel dan melakukan panggilan. Aditya tidak menghentikannya, tetapi ingin melihat siapa yang akan dihubungi orang ini. "Sayang, aku dipukuli. Cepat kemari." Setelah Tommy selesai berbicara, dia menutup telepon dengan marah. Ini mengejutkan Aditya dan Aditya. "Panggil istrimu setelah dipukuli. Bos macam apa ini? Jika kamu menderita kerugian, kamu memanggil istrimu keluar untuk membantumu. Hehe, ku dengar istrimu adalah adik perempuan Yopi. Apakah menurutmu dia baik?" Aditya bertanya pada Tommy dengan senyum dingin. Tommy menatap Aditya dengan kejam. Berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ledakan. Ketika Dylan datang ke sini, dia hanya menendang mulut Tommy. "Tuan Aditya sedang berbicara denganmu. Apakah kamu bodoh?" teriak Dylan. "Dylan, sombong sajalah dulu. Tunggu saja, seseorang akan menghajatmu." Tommy mengancam dengan ganas. Dylan hendak memberi Tommy pelajaran lain, tetapi Aditya menghentikannya. "Lupakan, Yopi seharusnya masih di hotel ini. Cari dia." Aditya memerintahkan Dylan. "Mengerti." Dylan setuju. Dan dengan beberapa bawahan, mulai mencari di kamar hotel. Hotel ini berskala kecil, dan total kamar pribadinya tidak banyak. Hanya butuh waktu kurang dari 20 menit bagi Dylan untuk menangkap Yopi. Melihat Dylan secara pribadi menyerang, meraih leher Yopi, dan membawanya seperti tahanan. "Tuan Aditya, apakah orang ini?" Dylan bertanya pada Aditya. Ketika Aditya melihat bahwa Yopi telah tertangkap, dia akhirnya menghela nafas lega. Semua masalah di malam hari tidak sia-sia. Akhirnya Yopi tertangkap. "Itu benar. Ini dia." Aditya mengangguk. "Hehe, aku menangkapnya di kamar pribadi di ujung koridor. Pria yang mengubah rambut dan warnanya. Kurasa itu dia." Dylan tertawa. Aditya juga tertawa. Senang menangkap Yopi. Jika tidak, pria desa ini akan menjadi bom waktu. Mungkin akan ada masalah di beberapa titik. "Aditya, lepaskan aku segera. Jika kamu berani menyentuhku, anak buahku tidak akan membiarkanmu pergi." Yopi berteriak dengan marah. Setelah mendengar ini, Aditya tersenyum dingin dan berkata kepada Yopi, "Semua bawahanmu telah pergi ke neraka, dan kamu akan segera pergi ke tempat itu untuk menemui bawahanmu." Ini, Yopi memucat karena kaget. Baginya, berita ini seperti kilat tiba-tiba. Lebih dari selusin bawahan. Apakah mereka semua mati? Aditya benar-benar tidak berbohong kepada Yopi. Saat hari sudah gelap, selusin bawahan Yopi semuanya dibunuh oleh pasukan khusus Rizal. Setelah mendengar kata-kata Aditya, Tommy, Jackie, dan bawahan Tommy semuanya tercengang. Mereka berpikir siapakah Aditya ini? Benar-benar membunuh lebih dari selusin bawahan Yopi. Itu semua orang asing. Ketika orang-orang ini terkejut, terdengar teriakan dari luar kamar pribadi. Dan seorang wanita yang bahasa Indonesianya tidak terlalu standar berteriak. "Sialan, siapa yang berani menggertak suamiku?" Bersambung.